النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita, mudah-mudahan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1444 Hijriah. Nah, maka malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW. Di masa ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, belum ada tahun lagi, tahun Islam itu belum ada. Sehingga para sejarawan, para mu'arrikhun ketika menulis perjalanan Nabi itu kayak 5 tahun sesudah kenabian, 5 tahun 3 tahun sesudah kenabian, 10 tahun sesudah kenabian. Nah itu Nabi kan misalnya Nabi itu kan diangkat jadi Nabi lah, atau dapat wahyu pertama tuh umur 40 tahun. Nah berarti misalnya 5 tahun sesudah kenabian, berarti umur Nabi waktu 45 tahun. Dan Nabi Muhammad di Mekah itu selama 13 tahun. Berarti sampai umur Nabi 53 tahun itu. Nah baru sesudah Nabi hijrah itu ada hitungan 1. Cuma waktu Nabi hidup masih belum ada tahun lagi. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya ada tahun ini, ada tahun. Nah, lalu para sahabat rapat nih kita amun mula tahun dimulai tahun satunya apabila ada yang mau usulkan mulai Nabi lahir, kada cocok. Ada yang mau usulkan mulai Nabi meninggal, kada juga. Lalu dipilih mulai Nabi hijrah ke Madinah, itu dihitung. Ini bulan sudah ada, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, sudah ada bulan, tapi kada bertahun. Jadi misalnya hari ini hari apa? Hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, tahu tanggal 18. Tahunnya kada ada. Itu maksudnya tahun Islam. Nah, lalu kenapa jadi peristiwa hijrah ini dianggap paling penting dalam sejarah dakwah Nabi? Kan di Mekah itu kaum muslimin sangat terbatas pergerakannya. Beribadah tuh ngalih benar. Hendak apa-apa tuh ngalih di Mekah. Nah, maka Nabi ini sebujurannya setiap tahun sejak tahun keempat kenabian. Nah, karena 3 tahun pertama itu Nabi dakwahnya secara sirriyah, sembunyi-sembunyi dari rumah-rumah aja. Bahi ini pan. Tahun keempat hanyar Nabi ini dapat perintah fasda' bima tu'mar wa'rid anil jahilin. Nabi dapat perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka dari tahun keempat itu Nabi dakwahnya terang-terangan di mana aja, di tempat-tempat umum. Kayak kita ini di pasar kah, di tempat nongkrong kah, di kafe, berataan. Itu yang Nabi gawe. Nah, sampai salah satu cara Nabi itu adalah waktu musim haji. Jadi haji ini memang dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu terus dilaksanakan, walaupun cara haji di masa sebelum Nabi diutus itu ada sedikit perbedaan karena kejauhan masanya Nabi Ibrahim, tapi secara umum tiap tahun orang Arab itu tetap naik haji. Makanya kan Abraha itu hendak menyerang Ka'bah, itu hendak menghancurkan Ka'bah karena orang tulakan naik haji itu ke Mekah. Kada kawada Abraha di Yaman, makanya hendak dihancur. Tetap ada. Nah, Nabi ini setiap tahun bilanya musim haji kumpulan kan bon kabilah, Nabi datangi, Nabi sampaikan Islam tiap tahun. Kada berhasil. Tiap tahun mulai tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kada berhasil. Sampai apabila mulai kelihatan sampai tahun ke-11 kenabian, berarti umur Nabi 51 tahun. Tahun ke-11 Nabi ini mulai awal diutus sampai sebelum tahun ke-11 ini ngalih benar tuh membawa orang masuk Islam nih
berdakwah nih ngali lalo orang kata ngarakan. Bahkan kan Nabi di tahun sebelumnya itu tulak ke Taif itu diusir dibuli sampai Nabi luka kayak itu. Sampai malaikat tuh datang, ujar malaikat, ulun balik kah kota Taif nih. Nya malaikat nih macam-macam kekuatannya kayak itu. Amunnya disama malaikat nih halus kah ganal jar? Kayaknya ganal bang. Soalnya malaikat tuh kan macam-macam. Cuma kayak malaikat itu bisi sayap ada yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kayak malaikat Jibril itu sayyidul malaikah, pemimpin malaikatnya. Malaikat Jibril itu bisi halar 600 buting, amun ayam 2 buting. Apa yang lebih daripada 2 ada? Nah, bilanya malaikat Jibril 600 buting. Jadi bilanya umat-umat terdahulu itu kotanya hancur, daerahnya hancur, nyaman dia gesan malaikat diangkat nah kayak mano membalikin talo dibalikan kawan. Jar Nabi kada usah, innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. La'alla mudah-mudahan ujar Nabi atau barangkali anak cucu mereka nanti beriman. Itu yang di Taif. Gagal ujar Nabi. Nah, sampai tahun ke-11 ini Nabi menggawi tarus. Jadi di Arafah itu atau waktu musim haji itu kemah-kemahnya kan masih ada kayak itu. Kemah bahari itu kan berkemah, tapi yang per kabilah ini kabilah. Nabi datangi juga kami. Sampai Nabi bertamu fa kharaja lailatan wa ma'ahu Abu Bakrin wa Ali. Jadi pada satu malam Nabi ini pas keluar malam katanya berjalan lawan Sayyidina Abu Bakar lawan Ali. Fa marra ala manazil Zuhal wa Syaiban Bani Sa'labah wa kallamahum fil Islam wa qad darat baina Abi Bakrin wa baina rajulin min Zuhal as'ilah wa rudut tarifah wa ajaba Banu Syaiban bi arjal ajwibah ghair annahum tawaqqafu fi qabilil Islam. Berjalan-jalan sampai ketemu bubuhan Zuhal dan Syaiban bin Sa'labah sempat diskusi bepandiran tapi mereka belum menerima Islam. Berjalan pulang cari. Summa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah Mina. Jadi bilanya kita naik haji ada salah satu ibadahnya itu ngarannya wajib haji melontar jumroh. Melontar jumroh itu adalah menawak batu. Nah, ada tuh wadahnya batu kayak itu. Jangan sandal ditawak botol. Ini ada aja orang karena itu sebujurnya ibadah simbol aja. Simbol yang penting yang ditawak tuh batu. Nah itu sudah menunaikan ibadahnya. Ada orang dikira nang ditawaknya dasar setan bujuran kayak itu. Jadi nang pakai botol menawak. Masalahnya tuh ini kayak ini nah. Kalau binatang anak tuh barang bincul orang sedunian bertawakan itu simbol. Nah di sekitar itu, nah itu biasanya digawe pas hari tasyrik 11 dari tanggal 10, 11, 12, 13 nah itu nonton jumroh. Di Aqabah tuh ngaran tempatnya tadi di Mina. Berjalan Nabi, ternyata Nabi fasami'a aswata rijalin yatakallamun. Nabi mendengar beberapa orang bepandiran. Fa'amidahum ala hatta lahiqahum. Nabi datangi wa kanu sittata nafarin min syababi Yatsriba kulhum minal Khazraj. Nabi datangi. Waktu Nabi datangi kan man antum ya Nabi. Nahnu min Yatsrib, kami dari Yatsrib. Jadi dahulu itu ngarannya Yatsrib sebelum Madinah. Ngarannya Yatsrib, ngaran kotanya. Nabi pandiri kan? Dari mana? Dari Madinah. Oh, je Nabi. Kawa pandiran setumat, kawa nih aja. Kawa. Lalu Nabi menyampaikan tentang Islam. Nabi jelaskan kayak itu Nabi jelaskan. Nah, yang ini orangnya Banam lah dari suku Khazraj. Jadi di Arab itu sampai hari ini lah mungkin qabilah itu penting. Marga yang di ujung itu penting. Nah, orang Madinah nih dari suku Khazraj. Jadi di Madinah tuh ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Ini ratusan tahun bakal lahian tarus. Kada tahu sebabnya, pokoknya bakal lahian. Padahal Aus ini lawan Khazraj ini beding sanak. Cuma anak cucunya bakal lahian terus tuh bang. Lepas Nabi bertamu lawan Namikong ini, ada Namikong orangnya Namikong aja nah. Orangnya Namikong. Ada ngarannya As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik,
Qutbah bin Amir, ada Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah, orangnya Banam. Nah, lalu kan tadi Nabi nakuni kan man antum nafar minal Khazraj, kami dari bubuan Khazraj, min mawalil Yahud, apakah berkongsian atau ada kesepakatan lawan Yahudi, ay khulafa'uhum, naam, iya wahai Nabi, ya kayak itu satunya, afala tajlisuna ukallimukum, kita dudukan ka dulu bupandir uji Nabi, qalu bala, oke. Fajalasu mahu, maka dudukan bupandiran, orangnya Banam. Fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watahu. Lalu Nabi menjelaskan tentang hakikatul Islam. Islam itu sebujurnya kayak apa dan dakwah Islam itu kayak apa. Wa da'ahum ilallahi azza wajal. Dan Nabi mendakwahi, membawai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa tala alaihim al-Qur'ana, dan Nabi membacakan Al-Qur'an. Faqala ba'dhum li ba'din ta'lamuna wallahi ya qaumu innahu lanabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahudu fala tasbiqannakum ilaih fa asra'u ila ijabati da'watihi waslamu. Doakan Banam. Orangnya tuh ada 3 4 5 6 7 itu banyak. Jadi waktu Nabi berhadapan lawan yang Banam ini berhadapan. Nabi bepandiran sumat kawalah. Kawan bepandiran. Nabi jelaskan kan tentang Allah Ta'ala, Nabi bacakan Al-Quran. Nah, lalu jaka kita tuh yang Mbak Nam ini kayak baca cangangan. Kenapa gerang? Nah, jadi kayak ini. Orang-orang Arab itu yang agamanya pagan atau menyembah berhala itu kada tahu sama sekali tentang Nabi yang terakhir. Orang penyembah berhala, ini ada tahu kisah Nabi yang terakhir. Beda lawan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Makanya salah satu sepupu Siti Khadijah ngarannya Warakah bin Naufal, waktu Nabi hanyar dapat wahyu, Siti Khadijah itu kan membawa Nabi Muhammad ke rumah Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal itu Nasrani, bisa menulis pakai bahasa Ibrani. Taurat Injil itu ditulis pakai bahasa Ibrani. Ujar Warakah waktu dikisahkan Nabi Muhammad, ini namus. Maksud namus itu malaikat Jibril. Ini namus bahari yang mendatangi Nabi Musa. Nah, tahu karena memang di kitab yang dahulu bangla orang yang ini kada tahu. Dulu itu dasar bertulisan. Kitab Taurat Injil dulu itu bertulisan karena akan ada nabi yang terakhir. Jadi waktu Siti Khadijah mau Nabi Muhammad, ujar Warakah, nah ini kayaknya yang datang itu Jibril. Ini kan jadi nabi nih. Tahu kayak itu kisahnya. Makanya kalau kita baca kisah Nabi waktu mengirim surat ke Persia itu agamanya Majusi, menyembah api, kada tahu kisah Nabi yang terakhir. Waktu surat Nabi sampai langsung dirabit. Karena Raja Kisra itu kada tahu kisah Nabi yang terakhir. Ini beda waktu sampai ke Romawi. Waktu itu rajanya Heraklius. Sampai suratnya dilatih Heraklius. Heraklius ini Nasrani. Walaupun Nasraninya sudah tercampur macam-macam. Cuma yang jelas tahu kisah Nabi yang terakhir. Walaupun Heraklius ini kada masuk Islam, cuma suratnya utusan itu diterima dengan baik. Beda lawan Kisra tadi. Nah itu. Jadi orang-orang Quraisy itu ini menyembah berhala. Ini kada tahu kisah Nabi yang terakhir. Orang-orang Madinah bang sama Aus dan Khazraj ini orang Arab menyembah berhala, kada tahu juga kisah Nabi yang terakhir. Lalu apa hubungannya waktu ketemu Nabi ini? Nah jadi kayak ini. Orang-orang Yahudi itu asalnya orang luar Madinah, kada di Madinah begana. Cuma waktu melihat di kitab suci buhannya akan ada nabi yang terakhir, ini kayaknya detail bang kepadanya tuh. Akan ada nabi yang terakhir, tempatnya di sini, ciri-cirinya di sini, kayak tuh. Nah, lalu asing-asingnya pindah. Ada yang pindah ke Khaybar, ada yang pindah ke Madinah. Yang pindah ke Khaybar ini salah koordinat, Google Maps-nya mati kalau. Nah, yang jelasnya salah titik. Makanya di beberapa tahun berikutnya ada Nabi menyerang Khaybar, itu banyak Yahudinya. Cuma yang ke Madinah ini yang pas. Di Madinah ini ada 3 kabilah besar Yahudi. Bani Kainuqa ngarannya, Bani Quraidah lawan Bani Nadir, 3 kabilah besar. Jadi yang 3 ini bersekutu lawan bebuan Aus dan Khazraj, masing-masing berkoalisi. Aus dan Khazraj ternyata musuh udahnya kayak terus. Nah, cuma kayak ini bilanya perang atau Yahudi kalah,
Yahudi ini pasti pada kayak ini. Ujar Yahudi. Ini kami kalah ada Bapak. Kayaknya bilanya ada nabi yang terakhir, inna nabiyyan sayub'ats. Kayaknya nabi akan diutus, nabi yang terakhir. Bila ada nabi terakhir, kami bergabung lawan nabi terakhir dan kalian akan kami kalahkan. Kayak bebuhan kaum Ad lawan kaum Iram gitu. Karena kami kalahkan, ujar Yahudi. Karena kerancakan mendengar, mungkin Yahudi sambil berkisah juga ciri nabi-nabinya kayak ini. Jadi buan Aus dan Khazraj ini walaupun kada tahu, kada paham kisah Nabi yang terakhir, karena kerancakan Yahudi itu menyambat yang kayak itu, jadi tahu kisah Nabi yang terakhir. Makanya waktu pertama kali tetamu Nabi Muhammad ini, nang Ba'anam ini langsung masuk Islam. Jadi pas Nabi menyampaikan dakwah kan, ini kayak, ini yang rancak Yahudi itu. Makanya di sini bunyinya wano jar yang saikong lah. Ta'lamuna wallahi ya qaumu. Kalian tahu demi Allah wahai kaum, maksudnya memberi kawanan. Kawanan, demi Allah nih sudah tahu. Ini tahu jalan Allah Taala. Innahu lanabiyyul ladzi tawa'adakum bi yahudu. Ini nah nabi yang Yahudi memadahkan tuh nah dulu. Ini Pak nabinya nih di depan kita nabinya. Nang rancak Yahudi memadahkan, rancak benar nih ini orangnya. Maka jangan saikong tadi fala tasbiqannakum ilaih, jangan sampai Yahudi terdahulu mengumpati baik kita berdahulu. Nah fa asra'u ila ijabati da'wati, maka mereka bergegas untuk menerima dakwah Nabi Muhammad. Kayak langsung kami beriman Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu nang banam ini langsung masuk Islam, waslamu dan mereka masuk Islam. Sudah sampai di situ aja kah? Kada. Jadi yang Ba'anam ini adalah pemuda-pemuda Yathrib. Jadi mereka berkisah lawan Nabi, dan mereka ini yang Ba'anam ini termasuk apa bahasa kita tuh ialah cendekiawan, maksudnya termasuk pemuda-pemuda cerdas dari jadi Yathrib. Maka ketika Nabi memandiri itunya bisa memahami apa yang Nabi sambat kayak itu. Lalu buahnya tuh berkisah ankat hum al-harbul ahliyah allati madat qariban wallati la yazalu labibuha musta'irran fa amlu an takuna da'watuhu sababan li wad'il harbi qalu. Nah jadi jarbuannya berkisah di Madinah nih kami nabiyai perang bertahun-tahun, sudah mulai bahari uyuh benar kami perang sotomat perang ada kawa uyuh dah kami ini. Inna qad tarakna qaumana wala qaumun bainahum minal adawa wasyarma bainahum. Lalu ujar buhannya itu lawan Nabi, fa'asa ayyajma'ahumullahu bik. Mudah-mudahan Allah menjadikan pian sebagai tokoh pemersatu kami di Madinah. Fasanuqaddimu alaihim wa nad'uhum ila amrik. Karena waktu kami bulikan, kami bawai ke kawanan supaya masuk Islam. Nang banam nih berjanji lo Nabi. Wa na'ridu alaihim alladzi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Pokoknya kami jelaskan tentang agama ini, agama Islam. Nah, lalu ujar banyak lagi, fa'in seandainya yajma'uhumullahu alaik, Allah kumpulkan kami, maksudnya pian bisa mempersatukan kami atas hidayah Allah kayak itu, fala rajula azzu minka, tidak ada laki-laki satupun di muka bumi yang lebih mulia daripada pian. Kenapa gerang? Karena waktu Nabi ada kayak itu, gara-gara Nabi ini timbul peperangan yang ratusan tahun ampih kayak di kampung, misalnya di kampung situ orang bakal hian aja pasti datang ke kampung situ pindah ampih bakal hian nggak ada lagi. Nah luar biasa itu yang digawi Nabi waktu hijrah tadi. Makanya waktu bobohan yang Ba'anam ini bulik, raja'a haula'i ilal madinati, waktu bulikan ke Madinah, mereka hamalu ilaiha risalatul Islam, bulik membawa Islam, membawa yang lain masuk Islam, dan berjanji tahun kena berdapat pulang di Aqabah ini. Makanya ada ngarannya perjanjian Aqabah 1-2. Nah jadi pas di tahun berikutnya
apa ngarannya itu kan tahun 11 tuh. Berarti di tahun 12 datang pulang bebuhan Madinah ini. Bebanyaklah orangnya bebanyak. Di sini disebutkan ada 12 ikong. Orangnya 12 ikong bertambah. Ini yang 12 ini anak bapak, yang 12 ini hendak masuk Islam juga. Anak bertamu Nabi. Sebujurnya waktu di Madinah itu sudah percaya katanya. Tapi pas di Mekahnya hendak bertamu Nabi, hendak menyatakan keislaman itu. Nah, tahun ke-12 sesudah kenabian atau umur Nabi 52 tahun. 12 lah, tadi 6 itu 12. Berarti mungkin lebih daripada itu sebujurnya di Madinah, bisa jadi mungkin. Waktu 12 ini boleh ke Madinah, Nabi ini mengirim Mus'ab bin Umair gasan apa melajari bubuhannya di Madinah, melajari macam-macam, mengaji, melajari dakwah yang macam-macam, menjelaskan tentang Islam, sudah. Nah, yang paling luar biasa Mus'ab bin Umair ini kan dapat tugas menyampaikan Islam nih di Madinah. Yang terjadi adalah salah satu yang sudah masuk Islam itu ngarannya As'ad bin Zurarah. Waktu pengajian mungkin orangnya beberapa ikong aja. Sekalinya pemimpin kota Madinah, salah satu tokoh di Madinah ngarannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pengajian apa itu jar pina malah lain ngolone. Lalu mengutus Usaid bin Hudair. Usaid datangi pang tuh jar pengajian apa tuh jar pina malah lain. Aku anak mentangi ngeri nyaman lawan sepupu. Nah, As'ad bin Zurarah ini bersepupu lawan Sa'ad bin Mu'adz. Datangi Usaid sambil sariknya. Pengajian apa nih? Pina malah lain. Lalu jar Mus'ab, santai aja. Akan saya jelaskan, kalau Anda terima silahkan, kalau tidak suka saya berhenti. Dijelaskan Mus'ab bin Umair Islam, membacakan Al-Quran. Sekalinya Usaid tadi langsung masuk Islam. Lalu berbulik pulang ke Sa'ad bin Mu'adz. Lapor bos, apa? Aman aja pengajiannya, ada bapak. Bahaya amjar Sa'ad bin Mu'adz. Disuruh nih ada kau dia nelakan nih. Aku aja turun langsung. Lalu datangi Sa'ad bin Mu'adz, datangi Sidin ke pengajian Mus'ab bin Umair. Sampai di situ sama hendak sarik juga. Pengajian apa ini? Santai aja. Ulun jelaskan dulu. Bila nyampein ke-7, dangerakan, amun kada ke-7 nampi. Puas dijelaskan Mus'ab bin Umair, sekalinya sama Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam juga. Nah, cuma yang terjadi adalah Imam Sa'ad bin Mu'adz saat ini pemimpin kota Madinah, Sidin pemimpin Bani Asyhal. Waktu Sidin balik ke kabilahnya, ke sukunya, langsung Sa'ad bin Mu'adz ini maulah pengumuman. Ujar Sa'ad apa? Kalamukum. Nah, fa inna kalama rijalikum wa nisaakum kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun. Apa nih? Bahasa kita tuh, buah nikah enggak ada boleh memandiri aku. Hatta tu'minu billahi wa rasulih, sampai beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fama amsa fihim rajulun wala muratun illa musliman wa muslimah. Nah, Imam Sidin bepadah itu karena Sidin memimpin ditaati seberataan masuk Islam seberatan masuk Islam, kecuali ada seikong nang kada masuk Islam di Madinah tanah masuk Islam. Amun semadinahan kada pang. Cuma mayoritas orang di Madinah itu masuk Islam. Nah, cuma yang terkumpulan buhan kabilahnya tadi ada seikung nang kada masuk Islam, ngarannya Usairim. Ta'akhara Islamu ila yaumi Uhudin. Ini tadudi masuk Islam. Usairim ini tadudi. Cuma inya hidup di kalangan orang Islam. Ulun kisahkan dulu nang ini. Jadi kan tahun 2 Hijriah itu terjadi perang Badar. Kaum muslimin menang telak walaupun jumlahnya 3 kali lipat lebih sedikit. Jadi kaum muslimin 313, orang kafir Quraisy orangnya 1000. Cuma perang Badar menang. Nah, di perang Uhud, ini perang Uhud. Perang Uhud ini memutuskan untuk keluar dari kota Madinah. Keluar kota Madinah, ibaratnya menyerang, ya tetamu di Bukit Uhud. Apa ngarannya nih? Wah, ini layanan umrah tuh nah.
Ada bahan membawa perjalanannya loh. Pokoknya melihat rutenya tuh ada rute bisa ke Badar, bisa ke Uhud. Pas di perang Uhud, hendak tulakan Usairim ini kan belum masuk Islam, tapi ini tinggal di wilayah orang Islam, maksudnya bertetangga tuh nah, non Islam. Jadinya tahu azan, orang sembayangan tahu aja kayak itu nah. Tapi ini belum Islam. Waktu perang Uhud ini tahun 3 Hijriah. Hendak tulakan jar Usairim mendatangi Nabi ulun umpat perang nih. Ya Nabi kan awal kan hendak umpat bersyahadat dulu. Masuk Islam dulu. Jar Usairimnya, ayo ulun jar bersyahadat ulun umpat masuk Islam. Masuk Islam lah si Usairim ini. Sudah, imba masuk Islamnya nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu tulakan perang. Kadalah was Usairim mentakun Nabi jar, apabila sembayangan jar. Lalu jar Nabi belum jamnya lagi. Terus jalan lagi. Karena kan harus bertakun pulang kayak Nabi jar apabila sembayangan jar. Usairim ini tahu aja orang sembayangan. Entah kada ingat jam atau apa, dia bertakun Nabi apabila sembayangan pulang jar. Ya, Nabi belum lagi jamnya. Terus. Sekalinya kadalah was terjadilah perang Uhud. Terjadi perang Uhud. Perang. Tontong perang. Biasanya di akhir perang itu ada yang ditugaskan untuk mengecek yang meninggal, yang syuhada, mati syahid ini dicek, ini siapa dicek. Sekalinya pas yang dapat tugas mencek ini cari. Sekalinya tetamu Usairim hanya umpat perang tadi. Hanya umpat perang. Kajut. Loh, ini hanya masuk Islam. Kada sampai sembahyang. Ini dahinya nah. Kada pernah dipakai sekalipun kesan sujud. Bingungnya. Lalu mengadu lawan Nabi. Walam yasjud lillahi sajdah. Tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah Ta'ala si Usairim tadi. Karena yang bayinya masuk Islam, jihad, meninggal kayak itu. Lalu ujar Nabi apa? Ujar Nabi, amalun qalilun wa ajrun katsirun, atau amila qalilan wa ujra katsiran. Gawiannya sedikit, pahalanya banyak. Kenapa gerang? Rumusnya kayak ini. Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Jadi Usairim tadi waktu masuk Islam, inya nol pulang. Kayak kertas putih, dosanya berhari habis dah. Ompat jihad fisabilillah, 4 perang, lalu mati syahid dunia akhirat. Nah, berarti apa? Berartinya bojong benar, bojong selanjung. Makanya ujar Nabi, gawiannya sedikit, pahalanya banyak, walaupun kada pernah dipakai gesan sujud. Tuh Usairim waktu perang Uhud. Mus'ab bin Umair pulang. Mus'ab bin Umair ini sama meninggal waktu perang Uhud juga. Meninggal termasuk dalam syuhada Uhud. Itu Sa'ad bin Mu'adz yang tadi yang apa ngarannya nih membawai kaumnya masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal di tahun 5 Hijriah setelah perang Khandaq atau perang Ahzab. Luka, bawa balik ke rumah, kada lawas meninggal. Ujar para sejarawan, para ulama, Sa'ad bin Mu'adz ini Islamnya tuh 6 tahun ya. Jadi kurang lebih Sidin bayi Islam umur 30-an, umur 30 meninggal umur 36. 6 tahun ya bayi Islam. Cumanya nih waktu Sidin meninggal imbah perang Ahzab tuh nah. Waktu meninggal Nabi ini bahancap kasih to. Bahancap. Sampai ujar sahabat Nabi yang umpat di belakang, sandal tuh pagat, saking Nabi itu bahancap. Nah, imbah tuntung tuh kan ditakuni. Kenapa? Karena Nabi ben bahancap jar, kada santai aja. Ujar Nabi kita bahancap, malaikat turunan sudah. Oh, pina tuh dulu pulang malaikat. Kenapa gerang? Karena di sebelumnya masih di perang Uhud tadi, di perang Uhud itu ada ngaran sahabat Nabi Hanzalah ini imbahnya hubungan badan lawan nang bini, mungkin pas pagi imbah hubungan badan. Kada sempat mandi lagi, ada panggilan jihad, langsung ditulaki Sidin memasang baju perang, kada sempat mandi wajib. Sekalinya di perang Uhud meninggal Hanzalah ini. Imbah meninggal tadi, iya ujar Nabi, ra'aitul malaikata taghsiluh. Aku melihat si Hanzalah ini dimandii malaikat bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Jadi si Hanzalah ini dibawa malaikat naik ke atas,
dimandi di situ. Makanya Nabi ini bahancap kalau pindah si Sa'ad bin Mu'adz ini kayak itu pulang bahancap ke sana. Karena ujar Nabi, waktu Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, orangnya 6 tahun ya di Islam. Sab'una alfi malakin yusyayyi'unahu, 70.000 malaikat, 70.000. Kita di Surya Mas 3 nih paling 300, itu gini orangnya banyak hilangan. Ini 70.000 malaikat. Malaikat tuh apa gerang? Istighfarnya, doanya dikabulkan aman dah itu. 70.000 takziyah turun ke bumi 70.000. Makanya ujar sahabat itu nama angkat karanda Sa'ad bin Mu'adz ini. Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya ganal gitu. Hampul benar, hampul lalu. Kenapa? Jelas aja malaikat 70.000 buat mangkat. Terus sebuting. Bah itu yang kedua pulang ujar Nabi, ihtazza arsyur rahmanu li mauti Sa'ad. Arsy Allah itu, arsy itu makhluk paling ganal. Bisa lebih ganal daripada bumi, lebih ganal daripada matahari, lebih ganal daripada galaksi Bima Sakti, gal benar. Itu beguyang. Gara-gara apa? Gara-gara meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz nih, walaupun 6 tahun aja. Karena ujar Nabi, Sa'ad bin Mu'adz ini aksaru barakatan fil Islam, berkahnya banyak benar gasan Islam. Nah, waktu orang-orang Madinah ini sudah Islam, sudah banyak keberatan, makanya Nabi siap untuk berhijrah. Jadi waktu Nabi hijrah sampai ke Madinah, yang asalnya orang Islamnya itu stagnan apa? Ya kayak ibarat berjualan kendaraan tuh, pina data aja soalnya ada momen apa kayak itu. Pas orang gatah pas larang kah, langsung meningkat. Nah, waktu Nabi hijrah tuh kayak itu juga lah. Iya juga. Asalnya orang Islam ini pina pas-pasan, orangnya pina ngalih. Pas hijrah tuh langsung banyak orangnya. Makanya waktu di Madinah itu Nabi membentuk masyarakat, dan kada kayak di Mekah lagi yang sembunyi-sembunyi. Di Madinah itulah Nabi mulai membentuk masyarakat, dan di Madinah itu juga Nabi membangun masjid dan membangun segalanya, membangun masyarakat. Sampai Nabi itu membangun masyarakat, membangun sahabat-sahabat yang tangguh. Supaya apa? Menyebarkan Islam ke seluruh dunia, supaya sampai ke Indonesia. Nah kayak itulah kenapa jadi para sahabat memilih peristiwa hijrah Nabi sebagai peristiwa paling penting dalam perjalanan dakwah. Karena hijrah inilah yang mengubah atau membelokkan sejarah umat Islam. Gara-gara hijrah ini banyak perubahan-perubahan yang Nabi rasakan gara-gara hijrah ini. Itu. Jadi hijrah itu kada sekadar hijrah mulai Makkah pindah ke Madinah biasa kada, tapi itu merubah dakwah yang asalnya orang sedikit jadi banyak, yang asalnya ngalih sembahyang jadi nyaman sembahyang, yang asalnya ngalih berjualan ngalih muamalah jadi nyaman di kota Madinah. Nah itulah kenapa jadi sahabat memilih peristiwa hijrah, walaupun Nabi itu hijrah di bulan Rabiul Awal, tetapi diputuskan awal tahun itu adalah bulan Muharram. Nah itu jadi Nabi hijrah itu apabila gerang, Nabi itu hijrah bulannya sebelumnya bulan Rabiul Awal, lain bulan Muharram. Cuma dipilih awal tahun itu adalah bulan Muharram. Nah itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sudah insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka